Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 14 akan mempresentasikan, materi yang terakhir, yaitu tentang manajemen kantor dan ketetausahaan yang beranggotakan oleh saya sendiri, Ade Sukraini. Selanjutnya ada Cindy Aurelia Nabila, selanjutnya ada Hendra Gunawan Siboro, selanjutnya ada Dita Ayu Roselin, selanjutnya ada Elvi Sakinah, Intan Nuraini, dan terakhir Vivin Fitri Nesya. Materinya berjudul yaitu tugas-tugas ketetausahaan. Untuk materi yang pertama akan saya serahkan kepada Hendra Gunawan. Kepada Hendra dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu kegiatan ketetausahaan. Menurut Mill dan Standingford 1982, ada beberapa yang termasuk kegiatan ketetausahaan. Yang pertama yaitu menulis surat, membaca, menghitung, menyalin atau menggandakan, memeriksa, memilah atau menggolongkan dan menyatukan, menyimpan dan menyusun indeks, dan yang terakhir melakukan komunikasi. Menurut Wawuruntu dalam Saiman, korespondensi dan lapangan kegiatan ini berhubungan dengan pencatatan relasi atau kemitraan kerja organisasi ataupun kantor, sampai pada persiapan hal-hal yang harus dilaporkan kepada pimpinan. Tata hubungan yang berhubungan dengan proses surat menyurat, penerimaan dan pengiriman telepon serta faksimiil. Selanjutnya, pencatatan dan perhitungan. Kegiatan ini berhubungan dengan data-data laporan, data statistik, dan lain-lain. Kearsipan. Hal ini penting dalam rangka menyimpan surat-surat atau dokumen yang dinilai penting dan berkaitan dengan kegiatan kantor atau organisasi. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hendra Gunawan Siboro. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dita Ayu. Kepada Dita dipersilakan. Baiklah, selanjutnya menyusun program kerja ketetausahaan atau administrasi kelancaran bulanan, triliunan, semesteran, dan tahunan dalam rangka kegiatan ketetausahaan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan atau dana, sarana, administrasi ketetausahaan, kepegawaian, dan statistik sekolah sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pelayanan administrasi yang baik. Selanjutnya, mengelola tugas rutin ketetausahaan antara lain surat menyurat, inventarisasi, dokumentasi atau agenda, pembukuan keuangan, administrasi kepegawaian dan sarana, mengatur dan mendokumentasikan presensi pegawai, penyajian data statistik, pembuatan laporan rutina atau ide insidental, dan menghimpun data administrasi sekolah, pegawai tata usaha, dan teknisi dalam kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Baiklah, terima kasih kepada Dita. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Nuraini. Kepada Intan dipersilakan. Selanjutnya yaitu tugas putusan Dirjen Dikdasmen nomor 260 dan 261 pada tahun 1996. Yang pertama yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa undang-undang, pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tata usaha sekolah. Selanjutnya, penyusunan administrasi dan perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Selanjutnya itu kegiatan tata usaha sekolah menurut
Subroto pada tahun 1972 halaman 49. Yang pertama itu administrasi kepegawaian, buku pedoman administrasi kepegawaian menguraikan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian. Kegiatan dan bertanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan dan peningkatan guru dan pegawai berupa dokumen guru dan pegawai merupakan kumpulan data atau berkas-berkas masing-masing guru dan pegawai seperti SK. Selanjutnya itu buku induk guru dan pegawai merupakan buku yang berisi data-data guru dan pegawai yang manfaatnya untuk mengetahui jumlah guru yang ada dan urutan yang keberapa mulai berada di instansi tersebut dan lain-lain. Selanjutnya itu yang terakhir, buku kendali atau buku jadwal kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat. Merupakan buku yang berisi tentang jadwal kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi guru dan pegawai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan Nuraini. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan tentang jenis-jenis kegiatan ketatausahaan. Pertama, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Kegiatannya meliputi penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah atau diserahkan kepada seseorang atau beberapa guru. Yang kedua, kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil, antara lain pertama mendaftarkan calon siswa mulai dari pengadaan formulir. Yang kedua, mengisi buku induk dan buku lapor. Yang ketiga, menyusun dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa. Yang keempat, mengisi daftar presensi sampai menghitung prosentasenya. Yang kelima, mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lain. Yang keenam, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. Yang ketujuh, kegiatan yang menyangkut manajemen personel. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivin. Kepada Vivin dipersilakan. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan yang mengenai penataan inventaris sekolah. Pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana, yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan, dan penyimpanannya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vivin. Untuk untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Elvi Sakinah. Kepada Elvi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketiga, yaitu pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris meliputi yang pertama, pencatatan masuknya barang-barang, memberi label dan nomor inventaris, mengklarifikasinya. Yang ke B, mencatat keluarnya barang-barang, misalnya digunakan, dipinjam, dihibahkan, diberikan pada lembaga lain, atau perseorangan, disingkirkan. Yang C, kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Baiklah, itulah pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elvi. Untuk slide selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. 4. Kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat masuk. Yang kedua, pengurusan penyimpanan surat kearsipan. Selanjutnya, pengurusan surat-surat keluar. Baiklah, itulah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.